Halo teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hasil analisa saya mengenai data sensor IoT dalam sistem Smart Office. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gema Satratama dengan NIM 231156744. Jadi apa tujuan dari analisis yang saya lakukan? Untuk studi kasusnya sendiri adalah Smart Office yang dia itu berbasis IoT. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa untuk mengidentifikasi pola penggunaan ruangan yang nantinya bisa digunakan untuk mengoptimalkan manajemen kapasitas dan efisiensi operasional kantor. Kemudian yang kedua, yaitu meminimalkan pemborosan energi dengan menyesuaikan penggunaan perangkat elektronik seperti AC dan lampu yang berdasarkan data sesuai kondisi dalam kantor tersebut sehari-harinya bagaimana. Kemudian untuk yang ketiga, pengembangan perangkat IoT lain di masa depan yang nantinya bisa menyesuaikan kondisi berdasarkan kebiasaan aktivitas harian di kantor. Dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi, nanti bisa dijadikan acuan untuk pengembangan perangkat IoT yang lain. Untuk datasetnya sendiri, em, kira-kira sampelnya adalah seperti ini. Ada kolom timestamp, room ID, occupancy, temperatur, dan light. Untuk timestamp sendiri sudah jelas bahwa ini menunjukkan tanggal dan jam. Untuk room ID-nya sendiri adalah ID dari ruangan. Dalam hal ini semuanya ruangannya itu room A. Dan untuk okupansi itu adalah ada berapa banyak orang dalam ruangan tersebut. Kemudian kolom temperatur ini juga sudah jelas. Ini adalah suhu saat jam tersebut dan di hari tersebut. Yang perlu dicatat di sini adalah satuan dari temperatur di sini adalah Celcius. Kemudian untuk light di sini adalah tingkat kecerahan dari lampu dengan satuan lux. Selanjutnya visualisasi tren kehadiran. Di sini saya memvisualisasikan em, grafik time series yang menggabungkan okupansi dan temperatur. Em, di sini bisa dilihat bahwa grafiknya sendiri itu konsisten dari hari ke hari itu kurang lebih sama. Yang mungkin mencolok itu adalah di jam 2, setiap jam 2 siang itu antara okupansi dan suhu itu selalu menurun. Untuk asumsi saya pribadi, mungkin itu disebabkan karena saat jam tersebut karyawan itu sedang makan siang di luar sehingga ruangan tersebut em, sepi. Karyawan yang berada di ruangan tersebut nggak banyak karena sedang makan siang. Dan yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah untuk temperaturnya sendiri, menurut saya pribadi ini adalah anomali karena seharusnya ketika em, okupansi dalam suatu ruangan itu rendah, seharusnya AC itu dimatikan sehingga temperaturnya itu naik gitu. Maksudnya agar AC itu tidak bekerja terlalu keras karena di sini em, okupansi rendah tapi kenapa suhu malah menurun? Berarti kan itu maksudnya AC AC sedang digunakan gitu padahal tidak ada orang di dalam. Dan ini grafik kehadiran namun dalam bentuk lain yaitu diagram batang. Bisa dilihat untuk rata-ratanya itu biasanya rame di jam 11, puncaknya tuh di jam 11, kemudian nanti menurun 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 dan naik lagi di jam 4. Selanjutnya analisa hubungan kehadiran dan suhu.
Di sini saya mengplot untuk hubungan antara okupansi dan temperatur itu menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot ini sendiri biasa digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Em, un- di sini yang garis merah ini itu adalah garis trend, dan untuk highlight yang di sekitar garis itu merupakan em, interval confidence. Em, untuk korelasinya di sini, jika dilihat dari garis trend, itu cenderung naik, yang bisa diartikan suhu itu cenderung naik jika jumlah orangnya juga banyak. Jadi semakin banyak orang dalam suatu ruangan, suhu dalam ruangan tersebut juga akan ikut naik. Nah, ini plot dalam bentuk heat map yang menurut saya lebih valid untuk menggambarkan korelasi antar variabel, karena di sini kita bisa melihat dalam satuan numerik untuk hubungan antara okupansi dan temperatur, antara kehadiran dan suhu itu 0,6, yang berarti termasuk sedang ke kuat hubungannya. Sehingga ya bisa dikatakan bahwa jika temperatur itu naik itu bisa jadi disebabkan karena okupasinya tadi em, ramai dalam satu ruangan. Namun untuk 0,6 sendiri, korelasi yang 0,6 itu sebenarnya belum terlalu kuat, sehingga bisa jadi em, kenaikan suhu itu nggak semerta-merta karena okupansi saja, tapi mungkin ada faktor lain di luar okupansi yang ternyata juga mempengaruhi kenaikan suhu. Dan di sini juga saya tambahkan em, korelasi light dengan variabel-variabel yang lain yang ternyata korelasinya itu bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi antara temperatur dan okupansi. Yang berarti em, light ini lebih memegang peranan dalam kenaikan suhu dibandingkan okupansi. Kemudian rekomendasi dari data-data yang tadi sudah saya analisis. Yang pertama, kita bisa menyesuaikan AC pada jam sepi. Grafik time series yang sebelumnya sudah ditampilkan itu menunjukkan bahwa okupansi saat jam 2 itu mengalami penurunan. Rata-rata hanya 3 orang dalam ruangan, tetapi suhunya malah turun. Nah, beban AC di jam tersebut seharusnya dapat dikurangi dengan cara menaikkan suhunya untuk menghemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan. Karena beban panas sedang rendah, yaitu tadi ya, karena okupansinya itu rendah, nggak ada orang di situ, seharusnya AC itu bisa dikurangi bobotnya gitu. Beban AC-nya itu bisa dikurangi. Untuk rekomendasi yang kedua, lampu otomatis meredup pada jam sepi. Di sini saya merekomendasikan bahwa intensitas cahaya yang tetap tinggi saat jumlah orang dalam ruangan sedikit itu kurang efektif. Sehingga seharusnya kantor itu memasang sensor gerak yang nanti itu bisa em, untuk sistem dimming otomatis, atau lampu itu nanti bisa redup secara otomatis yang bisa menurunkan tingkat kecerahan lampu saat kehadiran di bawah 4 orang, yang nantinya ini bisa menjadi solusi untuk efisiensi energi. Nah, ini em, plot tambahan sih bisa dilihat bahwa ketika okupansinya itu 4, luxnya itu berada di 500, yang mana itu lumayan terang, karena seharusnya ketika jumlah orangnya itu di bawah 4, menurut saya
luxnya itu masih bisa diturunin lagi untuk efisiensi energi. Dan rekomendasi yang terakhir dari saya adalah tirai otomatis, yang mana ini nantinya diharapkan bisa menurunkan suhu di jam-jam siang, jam-jam panas saat matahari sedang panas-panasnya. Nah, tadi kan sudah saya tunjukkan untuk korelasi antara light dan temperatur itu ternyata melebihi korelasi antara okupansi dan temperatur, yang mana berarti light itu lebih mempengaruhi suhu daripada okupansi. Nah, korelasi antara light dan temperatur ini sangat kuat, yaitu 0,86. Ini menandakan bahwa panas di ruangan bukan hanya dari manusia, tapi kemungkinan besar dari radiasi cahaya, terutama matahari. Nah, tirai otomatis yang akan menutup jika lux atau tingkat kecerahan itu melebihi 550 di jam siang. Nah, ini bisa menurunkan suhu secara pasif tanpa listrik, sehingga AC itu nggak perlu bekerja keras melawan panas dari cahaya matahari. Yang mana tentunya nggak bisa kita kontrol juga, karena itu dari matahari, dari alam gitu ya. Nah, kalau untuk em, lampu itu kan masih bisa kita matikan, atau bisa kita redupkan gitu ya. Tapi untuk dari cahaya matahari kan tentu saja nggak bisa. Jadi saya merekomendasikan untuk menurunkan suhu bisa menggunakan tirai otomatis. Baik, sekian em, penjabaran analisis yang sudah saya lakukan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.